Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi dengan nomor NIM 2902050007, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah agar lebih memahami tentang perilaku organisasi. Berikut ini kita akan bahas pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli yang ada di bidangnya. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungannya yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut ini. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang adanya masalah dalam organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Elemen-elemen perilaku organisasi adalah umumnya terdapat dua elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil ataupun besar, informal atau formal, tidak resmi ataupun tidak resmi pada dasarnya. Kelompok manusia ini sifatnya dinamis, artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga bubar. Manusia yang membuat kelompok ini selalu akan mencoba berbagai cara agar bisa mencapai tujuan.
dan sasaran yang sudah dibuatnya, sehingga adanya organisasi akan membantu melayani setiap orang dan bukan orang yang ada untuk melayani organisasi tersebut. Yang kedua, struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam satu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja, sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi, sehingga struktur organisasi ini akan berkaitan dengan kekuasaan dan juga tugas mereka yang memiliki wewenang dan lainnya memiliki kewajiban untuk mematuhi kewenangan tersebut. Ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku kontribusinya. Ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, mengukur sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial. Manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu politik sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Penutup, demikianlah penjelasan dari kami tentang perilaku organisasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Pemahaman tentang perilaku organisasi ini sangat penting untuk setiap mereka yang terlibat di dalam manajemen perusahaan, sehingga
perusahaan bisa bergerak secara lebih efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.